Ya, kita mulai ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Uh, Jemaah sekalian, para ummahat dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini kita masih diperkenankan untuk dapat bersua kembali melanjutkan kajian kita. Yang mana kita di sore ini melanjutkan yaitu risalah atau kutayib yang berjudul Ma la yasa'u ya atfal atfalul muslimina jahlahu ya. Sebentar ya. Lagi setting sebentar. Nah, baik. Jemaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Kita insyaallah di sore ini akan melanjutkan yaitu risalah Ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu. Itu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin itu tidak mengetahuinya. Yang ditulis oleh Syekh Yazan Al-Ghanam atau ya, atau Ghanim ya. Dan kita di sore ini melanjutkan adab-adab keluar dan masuk ke dalam rumah ya. Jadi adab-adab keluar dan masuk ke dalam rumah. Nah, baik. Baik. Jamaah sekalian muliakan Allah ya. Pertanyaan yang ke-16 ya. Ini adalah perkara yang sepatutnya kita sebagai orang tua mengetahuinya dan juga mengajarkan kepada anak-anak kita, yaitu sebutkan apa saja adab-adab ketika masuk dan keluar rumah, ya ketika keluar dan masuk ya masuk atau keluar rumah. Nah, di antara adab-adabnya adalah yang pertama, ketika keluar rumah mendahulukan kaki kiri. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh penulis, ya, oleh penulis buku ini. Kemarin Bunda Feni sempat ini ke saya ya, sempat japri ke saya. Ini apakah benar ataukah mungkin ada kesalahan ketik atau ada salah terjemah ya. Dan ketika saya cek memang benar ya, yaitu penulis mengatakan ketika keluar rumah mendahulukan kaki kiri. Ya. Lalu membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an azilla au udhallah au azilla au uzallah au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya. Kita mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah, tawakkal tu Allah, ya, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari disesatkan atau menyesatkan, dari digelincirkan atau menggelincirkan, ya.
ya, dari menggelincirkan atau digelincirkan, dari menganiaya atau dianiaya, ya, dan dari membodohi atau dibodohi. Ya, ini diantara adab yang perlu kita pahami. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Eh, kalau ada yang bertanya, mana yang lebih tepat sebenarnya, Ustadz? Apakah kita mendahulukan kaki kanan dulu ataukah kita mendahulukan kaki kiri dulu ketika kita keluar rumah, ya? Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kita perhatikan, ya, sebenarnya ini memang di antara para ulama kita itu mereka berbeda pendapat, ya. Ya, itu para ulama berbeda pendapat, ya. Nah, sebagian ulama menerangkan bahwa ketika seseorang keluar dari rumah, maka hendaknya dia mengeluarkan, ya, kaki kiri dulu. Kalau dia masuk rumah, maka hendaknya dia uh, mendahulukan kaki kanan dulu, ya. Nah, jadi kalau keluar rumah kaki kiri dulu, kalau pulang masuk ke dalam rumah kaki kanan dahulu. Sebagian ulama, ya, itu berpendapat, ya. Jadi yang lebih tepat adalah keluar mendahulukan kaki kanan, pulang pun juga sama, ya. Mengeluarkan maksudnya mendahulukan kaki kanan, ya. Jadi kedua-duanya dengan kaki ke kanan, ya. Nah, dan sebagian ulama menjelaskan yaitu berkaitan dengan perintah Nabi SAW ketika masuk ke kamar mandi adalah lebih mendahulukan kaki kiri, kemudian keluar dari kamar mandi itu dengan kaki kanan, ya. Jadi ketika masuk ke kamar mandi itu didahulukan kaki kiri, kemudian keluar dari kamar mandi ya didahulukan kaki kanan. Ini adalah ittifaq imam madhab yang 4, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ya, bahkan Imam Nawawi mengatakan ini ulama ittifaq. Ya, jadi dalam hal tentang kamar mandi ulama ittifaq. Ya. Nah, lalu kemudian sebagian ulama itu beristimbat nih. Ya, beristimbat artinya mereka menggali dalil dari hadis tentang Nabi SAW itu mendahulukan kaki kiri ketika keluar rumah, maksud saya ketika masuk kamar mandi, dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari kamar mandi. Ya, lalu para ulama mereka beristimbat bahwasanya tuqaddamu fi yumna idza kanat min babil karamah. Ya, didahulukan kaki kanan, ya, itu apabila berkaitan dengan hal-hal yang mengandung kebaikan ataupun kemuliaan. Lalu kemudian tuqaddamu fiha al-yusra, ya, fi diddid tadzalika, ya. Dikedepankan kaki kiri yaitu apabila untuk urusan-urusan yang sebaliknya, misalnya kita ingin buang air, ya. Jadi urusan-urusan yang sifatnya, ya mohon maaf ya, jadi cenderung jorok, maka didahulukan kaki kiri. Tapi kalau urusan-urusan yang sifatnya umum baik, ya, maka didahulukan kaki kanan. Nah, oleh karena itu di sini para ulama menerangkan, ya, jika seseorang ke kamar mandi untuk buang air, ya, ataupun mandi, ya. Jadi intinya di kamar mandi itu bercampur dengan tempat kita buang air, maka kita dahulukan kaki kiri. Ya.
Tapi kalau di tempat itu adalah khusus untuk mandi atau wudhu, ya, mandi atau wudhu ini suatu hal yang baik, ya. Kita sedang mensucikan diri. Nah, sebagian ulama menerangkan kita ya mendahulukan kaki kanan. Contoh misalnya kita pergi ke masjid, sebelum ke masjid kita ke tempat wudhu dulu misalnya, ya. Misalnya tempat wudhunya terpisah dari masjid, ya. Jadi maksudnya tidak langsung menyatu dengan masjid misalnya. Ya, ini biasanya juga tempat wudhunya perempuan. Nah, jika di tempat wudhu itu memang disediakan untuk berwudhu, maka sebagian besar ulama mereka berpendapat dianjurkan untuk mendahulukan kaki kanan. Jadi ketika masuk ke tempat wudhu, kaki kanan. Tapi kalau kita hendak ke kamar mandinya atau ke toiletnya untuk buang air misalnya, maka kita dahulukan kaki kiri. Ya. Kemudian juga sebagian ulama juga ketika membahas berkaitan dengan misalnya masuk ke tempat-tempat seperti pasar misalnya, atau pergi ke mall misalnya, ya. Kita tahu ya di dalam sejumlah riwayat ya hadis Nabi SAW bahwasanya tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah as-suq, pasar, dan yang paling dicinta adalah masjid, ya. Kenapa demikian? Karena di pasar itu adalah tempat seringkali manusia lalai, lupa dengan Allah. Jadi ini tempat yang dibenci, ya. Jadi pasar adalah di antara tempat-tempat yang dibenci. Sementara masjid adalah tempat yang dicintai. Nah, oleh karena itu adab ya yang ulama bersepakat ketika masuk masjid kita mendahulukan kaki kanan. Lantas bagaimana dengan ketika masuk ke pasar? Sebagian ulama mengatakan ketika ke pasar maka dahulukan kaki kiri karena kita menuju ke tempat-tempat yang tidak yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebagian ulama yang lain menerangkan ya tetap dengan kaki kanan apabila memang tujuannya misalnya untuk bertransaksi muamalat yang halal. Ya, dengan alasan bahwasanya tidak ada dalil yang menerangkan ya diharuskannya dengan kaki kiri sehingga kembali ke asal yaitu segala bentuk aktivitas yang baik maka dianjurkan untuk tayamun. Tayamun artinya mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Sebagian ulama yang lain lagi menerangkan bahwasanya karena tidak ada penjelasan maka bebas. Mau kaki kiri boleh, kaki kanan boleh, ya ini suatu hal yang bebas, ya. Baik. Ala kulli hal, ya. Berkaitan dengan adab keluar rumah, ya. Ya. Maka dalam hal ini itu para ulama memang berbeda pendapat ya. Yang maksudnya berkaitan dengan hal ini ya. Nah, itu kalau tidak salah ya, di kesempatan yang lalu ya, saya sempat menerangkan, yaitu kalau nggak salah berkaitan dengan bab apa waktu itu ya, itu tentang kaidah fiqhiyah yang juga disebutkan oleh para ulama, yakni tuqaddamul yaminu fi kulli ma kana min babi takrim wa tazayyun ya wa tuqaddamu al-yusra fima adahu ya, yaitu dikedepankan atau didahulukan bagian tubuh yang kanan terlebih dahulu di setiap perkara-perkara yang mengandung bab takrim ya, bab yang mulia atau pemuliaan, buat tazayyun atau di dalam perkara-perkara yang bersifat berhias. Nah, sementara mandi itu termasuk berhias. Ya. Kemudian dikedepankan anggota tubuh yang kiri apabila ya selain dari hal-hal yang seperti ini. Ya. Dan juga di kesempatan yang lalu juga sudah saya jelaskan ya bahwa Allah menciptakan ada kanan, ada kiri. Ya, Allah menciptakan ada jihah, arah kanan, arah kiri, arah depan, arah belakang, arah atas, arah bawah. Ya, ini adalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, lalu kemudian
karena ini diciptakan oleh Allah, berarti ini makhluk ya kan, ciptaan Allah. Dan karena itu yang lebih tahu tentang keutamaan dari makhluknya adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagian kanan adalah bagian yang Allah lebih cintai, Allah lebih sukai, ya. Sehingga kita dianjurkan untuk mendahulukan dengan anggota tubuh yang kanan di dalam perkara-perkara yang mengandung kemuliaan atau kebaikan atau di dalam berhias. Ya. Dan ini sebagai bantahan ya atas syubhat orang-orang yang mengatakan Islam itu diskriminatif. Jangankan antara laki-laki dan wanita, anggota apa maksudnya anggota tubuh kanan dan kiri aja katanya Islam sudah diskriminatif. Ini tentunya adalah perkataan orang-orang yang mereka memang dari asalnya itu benci dengan Islam, ataupun mereka juga sudah memiliki ya pemikiran-pemikiran yang durhaka kepada Allah, yang kafir. Karena fitrahnya mereka sudah rusak ya. Sehingga mereka lebih mengedepankan hawa nafsu mereka, dan akhirnya mereka lebih mengedepankan akal mereka yang terbatas untuk memahami perkara-perkara yang sebenarnya tidak mampu dijangkau oleh akal ya. Nah, jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau ada yang tanya, "Loh Ustadz, kalau misalnya kita mandi, itu emang kita masuk ke kamar mandinya itu mendahulukan kaki kanan dulu emangnya?" Sebagaimana yang sudah saya terangkan tadi ya. Ya. Suaranya ini ya, kecil ya. Ini ada yang ngechat saya katanya suaranya kurang jelas ya. Mungkin bisa ditolong diberikan feedback lagi. Suara sebentar ya, coba saya pindah mic. Baik, tes 1 2 3. Tes. Coba ya. Terus saya cek lagi ya. Tes. Sepertinya udah jelas ya. Nah, baik, mudah-mudahan sudah jelas semua ya. Baik. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau misalnya ada yang tanya tentang ketika seseorang mandi di kamar mandi ya. Di kamar mandi itu memang dipakai buat mandi. Artinya nggak ada toiletnya buat buang air kecil gitu kan, ataupun buat buang air besar. Nah, kalau kita perhatikan di antara anjuran-anjuran pada saat kita akan mandi, juga termasuk berwudu, itu kita dianjurkan untuk menyiram anggota tubuh yang kanan dahulu, ya. Jadi Nabi SAW itu mengajarkan kita untuk memulai dari yang kanan dulu, ya. Nah, jadi juga demikian ketika seseorang itu pergi ke tempat mandi, yang mana memang itu untuk mandi ataupun berwudu, dan itu memang tempat wudu, maka dahulukan kaki kanan. Tapi kalau itu adalah kamar mandi yang di dalamnya itu ada toiletnya, dan juga kita di situ pun juga biasanya akan buang air, ya buang air besar ataupun kecil, maka kita dahulukan kaki kiri, ya. Kita mendahulukan kaki kiri. Ya. Lalu kemudian yang berkaitan dengan adab keluar rumah, maka di sini memang ulama kita memiliki perbedaan pendapat ya. Apakah mendahulukan kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Sebagian ulama berpendapat ya untuk mendahulukan kaki kiri ketika keluar rumah, kaki kanan ketika kembali ke rumah. Sebagian ulama lain lagi berpendapat ya keluar rumah kaki kanan, pulang ke rumah juga kaki kanan. Jadi sama-sama kaki kanan ya. Sama-sama dengan kaki kanan ya. Nah, jadi ini adalah suatu perkara yang memang di dalamnya itu ulama memang berbeda pendapat ya. Ya, jadi mereka khilaf ya atau berbeda pendapat tentang hal ini. Ya, sehingga silakan bagi yang cenderung kepada pendapat mendahulukan kaki kanan ketika keluar rumah dan kembali dengan kaki kanan, silakan.
Dan bagi yang cenderung kepada mendahulukan kaki kiri, lalu kemudian ketika pulang baru dia dengan kaki kanan, yaitu juga silakan. Nah, ya. Lalu kemudian yang dianjurkan ya kemudian adalah jangan lupa untuk berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk berdoa ya. Nah, kenapa demikian ya? Karena di dalam doa ketika seseorang itu keluar rumah itu mengandung faidah yang luar biasa. Ya. Jadi di sini Syekh hanya menukilkan doanya. Hanya menukilkan lafaz doanya. Ya. Dan hadis ini adalah hadis yang disahihkan Syekh Albani, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik ya radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala", apabila seseorang itu keluar dari rumahnya kemudian mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya bismillah dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, ya yuqalu hina idzin, maka orang yang mengucapkan doa ini saat itu ya saat itu dikatakan kepadanya, yaitu dikatakan kepada orang yang mengucapkan doa ini, ya qad hudita wa kufita wa wukita. Qad hudita wa kufita wa wukita. Artinya qad hudita, sungguh kamu telah diberikan hidayah atau petunjuk. Wa kufita, sungguh kamu telah diberikan kifayah atau kecukupan. Wa wukita, dan sungguh kamu telah diberikan wiqayah atau perlindungan. Artinya, sungguh kamu telah diberikan petunjuk atau hidayah, dan kamu telah diberikan kecukupan, kifayah, dan kamu diberikan perlindungan, wiqayah. Ini 3 perkara yang sangat luar biasa sekali ya, jamaah sekalian. Ini di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh sangat beruntung sekali manakala seorang hamba itu diberikan hidayah oleh Allah. Tidak hanya diberikan oleh hidayah, Allah berikan kifayah. Kifayah itu kecukupan. Allah cukupkan ya segala urusannya, segala kebutuhannya. Ya, Allah cukupkan. Ya. Dan manusia itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah kecukupan. Ya, bukan kelebihan. Karena manusia apabila diberikan kelebihan tidak akan merasa cukup. Dia akan selalu merasa kurang. Berbeda dengan orang-orang yang Allah berikan kifayah, maka kifayah ini tidak dilihat dari kuantitas. Tidak dilihat dari banyak, sedikit, besar, kecil. Ya, tapi dilihat dari apa? Dari kecukupan. Karena itu betapa banyak orang-orang yang mungkin gajinya ya hanya 2.500.000, 3 juta, dia bekerja menjadi tukang sapu jalanan misalnya, atau office boy, atau yang semisalnya. Tapi alhamdulillah, ya gajinya yang mungkin dianggap sebagian besar manusia itu kecil, ternyata mencukupi, ya. Ternyata kafi, ya, kifayah, cukup. Ya, itu mencukupi dirinya. Kenapa? Karena di dalam kifayah itu mengandung barokah. Hartanya mengandung barokah sehingga mencukupi dirinya dan mencukupi kebutuhannya. Di sisi lain betapa banyak ada orang-orang yang Allah karuniakan ya uang yang berlimpah, ya harta yang banyak. Tapi ternyata dia selalu merasa kurang. Gajinya misalnya 25 juta setiap bulan. Tapi dia selalu merasa kurang, hutangnya banyak, ya. Kenapa? Karena dia sudah condong kepada dunia, hatinya tamak kepada dunia, dan siapa yang tamak kepada dunia nggak akan merasa cukup. Tidak akan merasa cukup. Dia tidak akan mendapatkan kifayah. Tidak akan mendapatkan kecukupan. Meskipun uangnya banyak, malah yang ada dia gelisah, dia khawatir, dia takut. Ya. Makanya siapa yang Allah karuniakan, ya, kifayah, maka sungguh beruntung. Ya. Lalu kemudian wa wukita, dan dia dilindungi, mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan wiqayah.
Dan sungguh siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang dapat mencederai dan memberikan madarat. Dan betapa beruntungnya orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mencederai. Entah itu syaitan, entah itu jin, entah itu binatang buas, ataupun manusia jahat. Maka apabila Allah melindungi seseorang, maka tidak ada yang bisa memberikan madarat. Karena itu, ketika kita membaca doa ini, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah, maka sungguh ya di dalam doa ini begitu banyak kebaikan yang Allah berikan. Ya. Jadi yang pertama kita mengucapkan Bismillah. Kita bertabaruk dengan nama Allah. Kita mencari berkah dengan menyebut nama Allah. Dan juga sembari kita memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah. Lalu kemudian kita bertawakal kepada Allah. Artinya tawakal adalah artinya apa? Kita al-i'timad ilallah, bersandar kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya, kita memasrahkan segala sesuatunya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wukita. Ya, engkau telah diberikan hidayah, diberikan kifayah, diberikan wiqayah. Engkau diberikan petunjuk, diberikan kecukupan, dan diberikan perlindungan. Ya. Nah, lalu kemudian kata Nabi SAW, ya, fatatanahha lahu syayatin. Maka syaitan pun berangsur-angsur menjauh darinya, yaitu orang-orang yang mengucapkan ini. Ya, fayaqulu lahu syaitanun akhar. Maka ada salah satu syaitan yang lain berkata, ya, jadi setan yang lain berkata kepada setan-setan yang menyingkir tadi, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Apa yang bisa kamu lakukan dengan orang yang telah mendapatkan petunjuk, mendapatkan kecukupan, dan mendapatkan perlindungan? Apa yang bisa engkau lakukan? Ya, ini setan ngomong ke setan yang lainnya. Ya, jadi apa yang bisa kamu lakukan kepada orang yang telah mendapatkan petunjuk, mendapatkan kecukupan, dan mendapatkan perlindungan, mendapatkan hidayah, kifayah, dan wiqayah. Ya, jadi ini adalah kalimat tanya dari syaitan yang sebenarnya ya bukan bermaksud untuk bertanya, tapi bermaksud untuk mengingkari bahwasanya kamu nggak bisa mengganggu orang yang telah mendapatkan hidayah, kifayah, dan wiqayah. Nggak bisa kamu mengganggunya. Ya. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, ya, doa Allahumma inni a'udzubika an udhilla au udhalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ya. Maka ini sebenarnya adalah dari hadis yang lain. Ya, ini jadi doanya tidak berasal dari satu hadis, tidak berasal dari hadis yang sama. Tapi berasal dari hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ya Ummul Mukminin Ummu Salamah, ya, radhiyallahu taala anha. Ya. Di mana beliau mengatakan ma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min baiti qattu illa rafa'a tarfahu ila as-sama'i faqala. Ya. Artinya tidaklah Nabi SAW itu keluar dari rumahku ya sedikit pun, melainkan beliau mengangkat pandangannya, artinya beliau melihat ke atas langit, kemudian beliau mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika an azilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari aku tersesat atau menyesatkan, dari aku tergelincir atau ya dari aku tergelincir atau menggelincirkan, dari aku menzalimi atau aku dizalimi, dari dari kebodohanku ya ataupun aku dibodohi, ya, dari
aku berbuat bodoh ataupun aku dibodohi. Jadi Nabi SAW di sini meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Pertama, dari kesesatan. Kesesatan, dan di sini menariknya Nabi SAW mengajarkan kita doa yang luar biasa. Yaitu apa? Yaitu kesesatan di sini entah kita sebagai subjek atau kita sebagai objek. Ya, entah kita sebagai subjek atau kita sebagai objek. Kenapa? Karena kalimat yang digunakan adalah kalimat aktif dan kalimat pasif. Ya. Yaitu aku berlindung kepadamu ya Allah dari aku menyesatkan atau aku disesatkan. Jadi yang pertama, berlindung dari kesesatan. Yang kedua, berlindung dari ketergelinciran. Dari ketergelinciran. Yaitu apa? Aku memohon kepada Allah dari aku menggelincirkan atau aku digelincirkan. Kemudian yang ketiga, memohon perlindungan kepada Allah dari kezaliman. Baik aku menzalimi ataupun aku dizalimi. Yang keempat adalah memohon kepada Allah perlindungan dari kebodohan. Yaitu baik aku berbuat bodoh ataupun aku dibodohi. Ya. Ini doa yang luar biasa sekali. Yang apabila kita ajarkan dan kita praktekkan, kita sendiri dan anak kita, itu manfaatnya sangat luar biasa sekali. Yaitu Allah akan jaga kita dari kesesatan. Entah kita yang menyesatkan atau kita disesatkan. Dari ketergelinciran. Entah kita yang menggelincirkan atau kita digelincirkan. Dari kezaliman. Entah kita yang menzalimi atau dizalimi. Dari kebodohan, entah kita yang membodohi atau kita yang dibodohi. Ya. Nah, jadi dari sini, jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bisa lihat betapa ya doa ini adalah doa yang sangat luar biasa sekali. Doa yang mengandung banyak sekali fadilah yang hendaknya kita hafalkan dan kita ajarkan kepada anak kita talkinkan ya hingga anak kita hafal dan mempraktekannya. Dan apabila anak kita mempraktekannya setiap kali keluar rumah, maka betapa luar biasanya pahala yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita sebagai orang tuanya. Ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhalla wa azilla aw uzalla wa adlima aw uzlama ya wa ajhala aw yujhala alayya ya. Nah, ini hendaknya kita hafalkan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Itu ketika kita keluar rumah. Lalu bagaimana ketika kita kembali pulang, kembali lagi ke rumah ya. Nah, ketika kita kembali pulang ke rumah, maka di sini ulama nyaris bersepakat ya, yaitu ketika kita kembali pulang ke rumah, maka kita dahulukan kaki kanan kita ya. Kita mendahulukan apa? Mendahulukan untuk mengucapkan kaki kanan kita dulu ya. Nah, lalu kemudian kita ajarkan untuk membaca doa Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Artinya dengan menyebut nama Allah, dengan aku bertabarruk, mengambil berkah dari nama Allah dan aku memohon pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya walajna. Ya kami masuk ke dalam rumah. Wa bismillahi kharajna, dan dengan menyebut nama Allah pula kami keluar dari rumah. Wa ala rabbina tawakkalna, dan hanya kepada Rabb kami bertawakal ya. Nah, ini adalah di antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam manakala ketika kita ketika kita kembali ke dalam rumah ya. Jadi pada saat kita balik ke rumah, kita dahulukan untuk apa? Untuk kita mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu, baru kemudian kita mengucapkan doa ini. Nah, lalu kemudian apabila di dalam rumah kita itu, misalnya ya, di rumah itu bukan rumah yang kosong, artinya ketika kita keluar itu rumahnya nggak kosong. Jadi di dalam rumah itu misalnya di dalamnya ada ART misalnya.
atau ada orang lain ya, misalnya saudara kita, adik atau kakak kita, maka kita hendaknya tetap gunakan adab. Mulai dari mengetuk pintu dahulu, ya. Kemudian tetap mengucapkan salam, assalamualaikum, ya. Ya, lalu kemudian apa? Lalu kemudian baru masuk mendahulukan kaki kanan dan kemudian membaca doa yang kita baca tadi, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, ya. Dan juga di antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam adalah ya dengan lafaz yang sedikit berbeda, ya. Yaitu doanya adalah Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna, ya. Jadi doanya agak sedikit panjang. Diawali dengan Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji. Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji. Artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu khairal mauliji, yaitu apa namanya? Sebaik-baik tempat untuk masuk. Wa khairal makhraji, dan aku meminta kepadamu juga sebaik-baik tempat untuk keluar. Baru kemudian bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Dengan menyebut nama Allah kami masuk dan dengan menyebut nama Allah kami keluar. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna, dan hanya kepada Allah Rabb kami bertawakal, yaitu kami bertawakal kepadanya. Nah, ya. Baik. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini doa yang diajarkan ini, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ya ketika kita hendak melakukan apapun, ya, kita dianjurkan untuk mengawali dengan basmalah. Jadi mengucapkan basmalah ini yaitu di dalamnya ada dua kondisi, ada dua keadaan. Yang pertama, keadaan mengucapkan basmalah manakala ada dalil secara spesifik yang menyebutkan, seperti misalnya hendak makan, ya, atau ketika hendak keluar rumah, ataupun kembali lagi ke rumah, ya, atau yang semisalnya. Jadi itu ada dalil-dalil yang menyebutkan secara spesifik doa-doa di mana Nabi mengajarkan kita untuk mengucapkan bismillah, seperti bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, atau bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, ya. Ya, atau juga doa-doa yang semisal yang lainnya. Ya, seperti juga doa ketika suami istri ketika akan jima misalnya, ya. Ya. Dan juga dalam kondisi-kondisi yang lainnya. Itu berarti mengucapkan basmalah di sini dalam kondisi yang memang sudah ada tuntunannya dari Nabi SAW. Maka siapa yang mengucapkan, ya, ucapan basmalah ini, dia akan mendapatkan pahala, yaitu pahala dari ucapannya dan pahala mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya. Itu kondisi pertama. Kondisi yang kedua adalah kita mengucapkan basmalah secara umum dan mutlak. Ya, secara umum dan mutlak untuk semua aktivitas yang positif. Aktivitas yang mubah dan yang positif. Ya, jadi bukan untuk aktivitas yang buruk, ya. Misalnya mau minum khamar ngucapin bismillah, mau berzina ucapin bismillah, mau pacaran ucapin bismillah. Tidak, ya. Maka malah ketika orang bermaksiat mengucapkan bismillah, maka ini dia bisa jatuh ke dalam perbuatan menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dosanya besar. Udah maksiat dosanya besar, kemudian dia akan lebih besar lagi, dahsyat lagi dosanya, karena apa? Dia merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang bermaksiat itu enggak ada yang mengucapkan basmalah, ya. Nah, kalau ada berarti dia telah jatuh ke dalam perbuatan yang lebih mungkar lagi. Ya, dia lebih jatuh ke dalam perbuatan yang lebih dahsyat lagi dosanya. Ya. Nah, oleh karena itu, ya,
boleh bagi kita mengucapkan basmalah, mau nulis, misalnya mau belajar, mau membaca, mau melakukan apapun, selama itu positif atau mubah ya, itu boleh-boleh aja, hukumnya boleh. Bahkan itu baik, karena kita telah bertabarruk dan beristi'anah. Kita mengambil berkah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di dalam doa ini kita diajarkan ya, dimanapun kita berada, kita keluar rumah, masuk rumah, tetap kita tidak tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita senantiasa mengingat Allah, dan diantaranya dengan mengingat Allah dengan kita menyebut nama Allah. Ya tasmiyah, itu mengucapkan bismillah. Ya, mengucapkan bismillah. Baik. Kemudian ya jemaah sekalian, mulakan Allah, ini juga diantara faidah yang baik ya, adalah faidah ketika para ulama menerangkan apa bedanya basmalah dengan tasmiyah. Ya, basmalah dengan tasmiyah. Sebagian ulama mengatakan basmalah dan tasmiyah itu sama saja, nggak ada bedanya. Ya tasmiyah ya basmalah, ya basmalah ya tasmiyah, gitu. Tapi sebagian ulama yang lain lagi menerangkan bahwasanya tasmiyah itu ucapan bismillah saja. Bismillah itu tasmiyah. Ya seperti misalnya ucapan Nabi kepada Umar bin Abi Salamah, "Samillah." Wahai nak, ya, sebut nama Allah. Nah, di sini para ulama menerangkan menyebut nama Allah, ya, itu umum bebas, boleh bismillah, boleh alhamdulillah, boleh Allahu akbar dan yang semisalnya, ya. Ya. Itu kalau dikatakan secara umum. Nah, jadi di sini tasmiyah itu umumnya dimana dengan bismillah. Adapun basmalah itu biasanya ya ucapan bismillah diiringi dengan ya nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu baru basmalah. Ya, itu baru disebut dengan basmalah. Jadi jika dikatakan basmalah artinya bismillahirrahmanirrahim. Jika disebut tasmiyah berarti cuma bismillah doang, ya. Dan kemudian juga kalau kita perhatikan, ya, di sini kita juga diajarkan untuk bertawakal. Bertawakal setiap waktu. Ketika kita keluar rumah bertawakal kepada Allah. Ketika kita kembali ke rumah juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa kita butuh kepada Allah, ya. Kita hamba yang lemah, kita hamba yang dhaif, yang fakir, kita selalu butuh kepada Allah sehingga kita butuh untuk senantiasa bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini juga di antara faedah-faedah penting yang perlu kita pahami ya. Yang berkaitan dengan apa namanya? Dengan kita keluar rumah ataupun kembali lagi ke rumah ya. Di sini saya ingin menambahkan sedikit yaitu ketika kita keluar ke rumah dan kita memasuki tempat-tempat tertentu. Ya, tempat-tempat tertentu atau tempat yang baru bagi kita, tempat yang asing bagi kita atau tempat yang mungkin membuat kita sedikit mengalami ketakutan atau kekhawatiran atau tempat-tempat yang dikatakan orang-orang tempat yang angker. Sebenarnya ya jemaah sekalian, itu nggak ada tempat angker, itu nggak ada. Keangkeran itu adalah suatu hal yang dibuat-buat oleh manusia, ya. Jadi orang-orang itu nganggap tempat ini angker karena mereka membangun asumsi di situ. Ya asumsi karenanya tempat ini ada ininya, tempat ini dikatakan itu ada ini dan ada itu, ya. Nah, kita sebagai muslim, kita tidak sepatutnya ya kita termakan dengan isu-isu seperti ini. Tempat yang angker, tempat yang keramat, enggak ada. Ya. Semua tempat itu sejatinya sama, tapi mungkin memang bisa jadi di tempat itu banyak jinnya, banyak syaitannya. Itu suatu hal yang kita tidak bisa pungkiri. Dan kita sebagai seorang mukmin yang muwahhid, tidak sepatutnya kita merasa takut dengan syaitan. Dan juga demikian kita ajarkan anak kita supaya mereka tidak takut dengan syaitan. Syaitan dari jenis jin. Ya. Jadi hendaknya kita jangan sampai ya mendidik mereka atau menumbuhkan takut mereka kepada syaitan. Jangan. Bahkan sebagian ulama menerangkan khaufus sir, takut kepada perkara-perkara yang tidak tampak seperti setan dan yang semisalnya,
maka sejatinya itu adalah termasuk kesyirikan. Contoh misalnya, ketika kita melewati ada suatu pohon yang dianggap pohon yang angker. Katanya, Mbak, kalau lewat situ Mbak, jangan lupa ya Mbak, ucapkan amit G, pamit, atau bukan pamit, amit gitu ya. Permisi gitu. Ya, nanti kalau enggak sampai nanti kena ini dan itu. Kemudian kita lakukan karena kita takut. Maka kita jatuh kepada kesyirikan. Kita jatuh kepada kesyirikan. Tapi kalau kita cuma sekedar takut aja, kita merasa ngeri aja, nah itu apa tobi'i ya, tobi'i. Nah, tapi kita harus lawan itu. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memberikan madarat dan maslahat kecuali Allah. Dan Allah adalah satu-satunya yang bisa memelihara dan menjaga kita. Kalau kita sebagai orang tua saja takut, lantas bagaimana dengan anak-anak gitu loh. Lalu kemudian juga kita seringkali itu takut karena digambarkan dengan hal-hal yang mengerikan. Yang berangkat dari fantasi-fantasi dan imajinasi orang-orang. Kayak digambarkan ada genderuwo lah, ada kuntilanak lah, ada sundel bolong lah. Bahkan setiap negeri, setiap wilayah, itu punya setan atau punya hantu sendiri-sendiri. Dengan bentuknya yang sendiri-sendiri. Dengan digambarkan begitu mengerikan. Ya, kulitnya hitam, kemudian bertaring lah dan ini dan semisalnya. Itu semua adalah berangkat dari apa? Dari fantasi manusia. Ya. Kalaupun mungkin ada manusia yang melihat, ketahuilah itu sejatinya adalah jin. Yang memang tujuannya apa? Untuk menggoda manusia agar manusia itu takut kepada mereka. Dan ketakutan kepada mereka itu bisa mendorong manusia itu sadar nggak sadar ya, yaitu mengagungkan setan. Akhirnya ketika diminta untuk sesajen dikasih, ketika diminta untuk ini dan itu akhirnya dituruti. Dan kita tidak sepatutnya sebagai seorang muslim, mukmin yang muwahhid yang mentauhidkan Allah, kita takut dengan hal-hal seperti itu. Ya. Makanya kita perlu untuk menumbuhkan. Ini kuncinya ada pada muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Dimanapun kita berada, kita diawasi Allah. Allah senantiasa ada. Ilmu Allah ya senantiasa membersamai kita. Karena ilmu Allah di mana-mana. Ya, ilmu Allah ada di mana-mana. Ya. Kenapa? Fi kulli makan. Jadi ilmunya Allah, pengetahuan Allah. Tapi Allah sendiri secara zatnya istiwa di atas arsy. Sesuai dengan kemuliaannya, hakikatnya yang tidak sama dengan makhluknya. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah, ya di sini yang ingin saya sampaikan adalah hendaknya kita belajar untuk memupuk keberanian agar kita tidak mudah takut dengan hal-hal seperti itu. Memang kita manusia, kita punya rasa takut, dan takut kita itu nggak mungkin muncul kecuali distimulasi. Stimulasinya itu seringkali dari apa yang diceritakan kepada kita. Atau kita melihat sesuatu yang mengerikan. Kalau kita melihat sesuatu yang mengerikan, misalnya ada perampok, ada orang, ada binatang buas, itu boleh kita takut, ya, boleh. Tapi kalau sesuatu yang nggak kita lihat, yang sir, ya dikatakan sir itu sesuatu yang tidak tampak, kemudian kita takut dengannya, itu yang nggak boleh. Itu tidak diperbolehkan, ya. Berarti apa? Berarti seakan-akan kita membangun keyakinan dan keimanan dengan sesuatu itu selain Allah bisa memberikan madarat dan manfaat untuk diri kita. Itu bisa membuat kita jatuh kepada kesyirikan. Karenanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita apabila kita berada di tempat-tempat yang asing, yang baru, yang kita merasa khawatir atau kita merasa tidak nyaman, maka mohon perlindungan kepada Allah. Nabi udah ajarkan, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ya makhluk Allah yang Allah ciptakan. Ya. Nah, berkaitan dengan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, sahih, yaitu diriwayatkan oleh ya seorang sahabiyah bernama Khawlah bintu Hakim. Ya. Beliau mendengarkan Nabi bersabda, "Man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika." Siapa yang
sampai di suatu tempat, kemudian dia mengucapkan doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka lam yadhurruhu syai'un. Tidak akan ada satupun yang bisa mencederai dia, membahayakan dia, mendatangkan madarat untuk dirinya. Enggak ada. Hatta yartahila min manzilihi dzalika. Ya, sampai ia beranjak atau pergi dari tempat itu. Ya. Jadi Allah yang akan menjaganya gitu loh. Karena itu ibu-ibu sekalian, ajarkan anak-anak kita doa ini. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Itu kita ajarkan. Nah, kemudian yang terakhir, ya, di poin yang ketiga di sini mengucapkan salam kepada penghuni rumah dan dianjurkan untuk bersiwak terlebih dahulu. Ini menunjukkan betapa adabnya dan akhlaknya Nabi SAW. Ya, beliau ini orang yang menjaga kebersihan. Ya, jadi ketika akan pulang ke rumah, sebelum masuk rumah, beliau bersiwak terlebih dahulu. Supaya kenapa? Supaya orang-orang rumahnya ketika berjumpa dengan beliau, ya maka yang didapati adalah apa? Kebersihan dan harum. Sementara Nabi itu makhluk yang spesial secara zatnya, itu Allah berkahi. Keringatnya Nabi tidak bau. Bahkan air liurnya Nabi, ludahnya Nabi itu juga tidak bau. Bahkan mengandung berkah karena ya sahabat mereka itu mencari berkah dari bekas-bekasnya Nabi, dari keringatnya Nabi, dari dari ya mohon maaf ya dari ludahnya Nabi. Itu mereka mencari berkah dari zatnya Nabi karena zatnya Nabi memang mengandung keberkahan. Tapi ini adalah keistimewaan yang hanya dimiliki Nabi, tidak dimiliki oleh selain beliau. Ya, karena itu kita tidak dapati orang-orang bertabarruk kepada ya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, padahal beliau adalah manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Demikian pula tidak ada yang bertabaruk kepada Umar, kepada Ali, kepada Utsman, kepada Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tidak ada yang bertabaruk kepada mereka. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan mereka bertabaruk ya kepada sahabat itu hampir kebanyakan kalau nggak semuanya maudhu, palsu atau la aslalahu. Ya kalau nggak palsu nggak ada asal usulnya hadisnya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita dapati ada orang dikatakan kiai atau habib atau gus, lalu kemudian orang ini dianggap orang yang punya karomah, orang-orang itu mencari berkah dengan cara mencium tangannya, mencium kakinya, apa meminum bekas minumnya, ya. Maka ini semua adalah bagian dari ghulu dan termasuk kultus yang berlebihan kepada manusia, ya. Padahal yang dia anggap punya berkah yang seperti ini, itu juga bukan orang yang maksum. Juga tidak ada jaminan baginya terbebas dari siksa neraka. Dan kita nggak tahu bagaimana akhir atau bagaimana kondisi orang itu sebenarnya. Ya, karenanya kita nggak boleh fanatik kepada siapapun kecuali hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita hanya mencontoh kepada Nabi dan mencontoh orang-orang yang diisyaratkan oleh Nabi untuk kita ikuti, yaitu para sahabat Nabi, ya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in ridwanullah alaihim ajmain. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kita di sore hari ini. Ya, mungkin ada pertanyaan silakan bisa dikirimkan di chat ya. Yang bisa saya jawab, tapi yang belum bisa saya jawab jadi harap di namanya maklumi ya. Nah, ya. Jadi mungkin di forward di chat ya, jangan dikirim ke WA ya, dikarenakan handphone saya ini lagi di cas ya. Ya. Ya, silakan. Ini biasanya pertanyaan udah dikumpulkan oleh Bu Feni nih. Ya ini mohon maaf ya, apa namanya? Saya nggak bisa menyalakan kamera karena nggak tahu nih apa kameranya error nih. Jadi sepertinya harus dicabut dulu terus dipasang lagi. Nah, baik.
eh, apakah sudah ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya mudah-mudahan jelas ya yang disampaikan tadi. Ya, tidak ada ya apa namanya pertanyaan ya? Nah, Toyib, sepertinya nggak ada pertanyaan ini juga dari Bu Pak Anita juga WA ke saya tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Oh, internetnya Bunda Feni lagi down ya. Nah, Toyib ya. Eh, karena tidak ada pertanyaan ya mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan kita berikutnya. Oh, ini sepertinya Bunda Feni sudah connect lagi. Oh, Afwan Pak Ustadz belum ada pertanyaan. Nah, kirain ini apa namanya? Kirain ada pertanyaan nyusul. Nah, baik Toyib, ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, yang hak tentunya datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Barakallahu fikunna jami'ah. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.